Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Syahteja Buana dari kelas 3C Pendidikan Matematika dengan NIM 2413011085. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal dari problem 7 dari permasalahan di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Di sini adapun soal dari problem 7 yaitu adalah yang pertama find the solution of problem 5. Plot the graph of the solution if the given external force is replaced by force 4 sin omega t of frequency omega. Find the value of omega for which resonance occur. Baik, di sini kita diminta pada soal yang A diminta untuk pertama untuk mencari solusi dari permasalahan nomor 5, yang dimana solusi permasalahan nomor 5 adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya yang B kita diminta untuk membuat plot atau graph, membuat plot dari solusi tersebut. Yang C kita diminta jika gaya eksternal kita ganti menjadi 4 sin omega t, di sini kita diminta untuk mencari omeganya. Baik, yang pertama kita akan menyelesaikan permasalahan dari permasalahan nomor 5. Solusi dari permasalahan nomor 5. Baik, di sini kita perlu mencari apa saja yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, adapun beratnya diketahui sebagai W sama dengan 4 pounds. Pegangan statis pegasnya sama dengan L. L sama dengan 15 inch. Di sini kita ubah satuan inch menjadi feet atau kaki. Sehingga 1,5 inch per 12 sama dengan 0,125 feet. Lalu gaya eksternalnya sama dengan Ft sama dengan 2 cos 3T pounds. Lalu simpangan awal atau Y0-nya sama dengan 2 inch. Di sini kita ubah menjadi satuan feet, sehingga didapat 1/6 feet. Lalu kecepatan awalnya atau Y aksen 0-nya sama dengan 0. Di sini kita akan mencari konstanta pegasnya terlebih dahulu, yang dimana K sama dengan W atau berat massa dibagi dengan L atau pegangan pegas, yang dimana 4 dibagi 0,125 sama dengan 32 pounds per feet. Lalu selanjutnya kita akan mencari massa dari permasalahan tersebut, yang dimana massa itu bisa kita cari dengan cara membagi berat dengan gravitasi. Di sini untuk mencari massa sama dengan berat dibagi gravitasi sama dengan 4/32. Kenapa 32? Karena di sini kita menggunakan satuan pounds, sehingga kita menggunakan sehingga menjadi satuannya sama dengan 32. Jadi 4 dibagi 32 sama dengan 1/8 slug. Lalu selanjutnya kita akan mencari persamaan gerak, yang dimana persamaan gerak itu rumusnya M Y double aksen ditambah K Y sama dengan FT. Kita substitusikan M dan K-nya sama dengan 1/8 Y double aksen ditambah 32 Y sama dengan 2 cos 3T. Di sini kita sama-sama kalikan di kedua ruas dengan 8, sehingga didapat Y double aksen ditambah 256 Y sama dengan 16 cos 3T. Dan Y0-nya sama dengan 1/6 dan Y double aksen 0-nya Y aksen 0-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari persamaan homogen, yang dimana Y double aksen ditambah 256 Y sama dengan 0. Lalu kita ubah menjadi yang dimana kuadrat ditambah 256 sama dengan 0. Di kedua ruas kita sama-sama kurangkan dengan 256 menjadi kuadrat sama dengan negatif 256. Lalu selanjutnya kita di kedua ruas kita sama-sama kita akarkan, sehingga didapat sama dengan plus
minus angka negatif 256. Nah, karena terdapat negatif di dalam angka, maka terjadi bilangan imajiner. Sehingga didapat E sama dengan plus minus 16 imajiner. Sehingga persamaan partikularnya sama dengan YH dalam kurung T sama dengan C1 cos 6T cos 16T ditambah C2 sin 16T. Selanjutnya di sini kita akan mencari solusi partikularnya. Yang dimana diketahui bahwa YT-nya sama dengan 16 cos 3T. Sehingga kita menggunakan YP dalam kurung T sama dengan A cos 3T ditambah B sin 3T. Lalu selanjutnya kita akan mencari turunan pertamanya. Turunan pertama dari YP atau persamaannya, yaitu YP aksen T sama dengan negatif 3A sin 3T ditambah 3B cos 3T. Selanjutnya kita akan mencari turunan keduanya sama dengan Y double aksen T sama dengan negatif 9A cos 3T dikurang 9B sin 3T. Nah, kita sudah mengetahui Y dan Y double aksennya. Selanjutnya kita substitusikan Y double aksen dan Y-nya ke persamaan awalnya, ke persamaan geraknya. Sehingga didapat dalam kurung negatif 9A cos 3T dikurang 9B sin 3T ditambah 256 dikali dalam kurung A cos 3T ditambah B sin 3T sama dengan 16 cos 3T. 256 kita kalikan dengan A cos 3T ditambah B sin 3T sehingga didapat negatif 59 cos 3T dikurang 9B sin 3T ditambah 200 A cos 3T ditambah 256 B sin 256 A cos 3T ditambah 256 B sin 3T sama dengan 16 cos 3T. Selanjutnya kita operasikan menjadi 247 A cos 3T ditambah 247 B sin 3T dikurang sama dengan 16 cos 3T. Lalu di sini hasil persamaan di bawah dan di atas ini sama, itu hasilnya sama. Karena 0 sin 3T itu hasilnya sama dengan 0. Lalu di sini kita akan mencari A dan B-nya dengan cara memisahkan antara cos dan sin-nya. Sehingga yang pertama kita akan mencari A-nya terlebih dahulu, yang dimana 247A cos 3T sama dengan 16 cos 3T. Di sini di kedua ruas kita bisa sama-sama sederhanakan cos-nya. Kita bisa sama-sama bagi dengan 3. Kita sama-sama bisa bagi dengan cos 3T. Sehingga didapat 247A sama dengan 16. Lalu kita bisa bagi di kedua ruas dengan 247 sehingga didapat A sama dengan 16 per 247. Selanjutnya kita akan mencari B-nya, yang mana 247B sin 3T sama dengan 0 sin 3T. 0 di kedua ruas kita bisa sama-sama bagi dengan sin 3T sehingga didapat 247B dikali 0. Di sini di kedua ruas kita bisa sama-sama bagikan dengan 247 sehingga didapat B sama dengan 0. Nah, maka selanjutnya kita akan substitusikan A dan B-nya terhadap persamaan YP dalam kurung T-nya. Sama dengan YP dalam kurung T sama dengan A cos 3T ditambah B sin 3T. Kita substitusikan A dan B-nya menjadi 16 per 247 cos 3T ditambah 0 sin 3T. 0 sin 3T itu sama dengan 0. Maka didapat persamaan partikularnya sama dengan YP dalam kurung T sama dengan 16 per 247 cos 3T. Selanjutnya kita akan mencari solusi umumnya. Nah, kita kan sudah temukan persamaan homogen dan partikularnya. Untuk mencari solusi umumnya, yaitu kita bisa dengan cara persamaan homogen ditambah dengan persamaan partikularnya. Sehingga didapat
YT sama dengan C1 cos dalam kurung 16T ditambah C2 sin 16T ditambah 16 per 247 cos 3T. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari persamaan solusi umum tersebut, yaitu sama dengan negatif sin 16T ditambah C2 cos 16T dikurang 16 per 247 sin T, sin 3T. Dari persamaan di atas, kita akan mencari C1-nya, yaitu dengan cara di mana ketika Y0-nya itu, kita akan mengubah T-nya sama dengan 0 pada YT-nya, sehingga didapat Y0 sama dengan C1 cos 16 kali 0 ditambah C2 sin 16 kali 0 ditambah 16 per 247 cos 3 kali 0. Sehingga Y dalam kurung 0 itu, Y0 itu sama dengan 1 per 6. Sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 ditambah 16 per 247 cos 0. Cos 0, C1 dikali cos 0 itu sama dengan 1 ditambah C2 dikali sin 0 sama dengan 0. Sin 0 itu sama dengan 0 ditambah 16 per 247 dikali cos 0 sama dengan cos 0 itu sama dengan 1. Jadi didapatkan hasil 1 per 6 sama dengan C1 ditambah 16 per 247. Kita di kedua ruas kita bisa sama-sama kurangkan dengan 16 per 247. Sehingga C1 sama dengan 1 per 6 dikurang 16 per 247. Kita samakan penyebutnya di kedua ruas menjadi 1482, sehingga didapat 247 dikurang 96 per 1482, sehingga hasilnya didapat 151 per 1482. C1 sudah ditemukan. Selanjutnya kita akan mencari C2-nya dengan cara menggunakan turunan dari Y0, dari YT, yang dimana kita ubah T-nya menjadi 0, yang dimana Y aksen 0 sama dengan negatif C1 sin dalam kurung 16 kali 0 ditambah C2 cos 16 kali 0 dikurang 16 per 247 sin 3 dikali 0. Lalu Y aksen 0 itu sama dengan 0. Maka 0 sama dengan C1 tadi sama dengan 151 per 1482. Kita substitusikan terhadap persamaannya menjadi negatif 151 per 1482 sin 0 ditambah C2 cos 0 dikurang 16 sin 0. Sehingga didapat 0 sama dengan negatif 151 per 1482 dikali 0 ditambah C2 dikali 1 dikurang 16 per 247 dikali 0. Sehingga didapat C2 sama dengan 0. Nah, C1 dan C2 telah ditemukan. Selanjutnya kita akan substitusikan C1 dan C2 ke persamaan awal. Sehingga YT sama dengan C1 cos 16T ditambah C2 sin 16T ditambah 16 per 247 cos 3T. Kita substitusikan C1 dan C2 menjadi 151 per 1482 cos 16T ditambah 0 sin 16T ditambah 16 per 247 cos 3T. Maka di sini 0 sin 16T itu sama dengan 0, sehingga 151 per 1482 cos 16T ditambah 16 per 247 cos 3T. Di sini kita sebenarnya persamaan solusinya cukup sampai di sini, sudah dapat dikatakan betul. Namun saya akan mengubahnya menjadi lebih sederhana lagi, yang dimana kita akan mengalihkan di kedua ruasnya ini kita akan mengubah penyebutnya
diantara ini menjadi 1482. Maka didapat 151 per 1482 cos 16T ditambah 96 per 1482 cos 3T. Maka YT sama dengan 1 per 1482 dalam kurung 100 cos 16T ditambah 96 cos 3T. Maka solusi dari problem 5 adalah sebagai berikut. Adalah YT sama dengan 1 per 1482 dalam kurung 151 cos 16T ditambah 96 cos 3T. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2 atau pertanyaan B, yang dimana kita diminta untuk membuat graf plot dari solusi tersebut. Yang dimana setelah saya gini, yang dimana grafiknya ditemukan sebagai berikut, yang dimana ini grafik ini menandakan solusi dari permasalahan nomor 5, dan yang horizontal ini menandakan detiknya, lalu yang vertikal ini menandakan YT-nya atau persamaannya. Misalnya kalau misalnya T-nya sama dengan 1, maka YT-nya sama dengan negatif 16. Oke, solusi yang B sudah ditemukan, maka selanjutnya kita akan ke permasalahan yang C. Di sini kita diminta untuk jika kita ganti gaya eksternalnya menjadi 4 sin omega T, maka berapa value dari omega pada insonasi tersebut. Maka yang pertama kita perlu mencari terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari persamaan tersebut. Yang di sini diketahui berat masanya itu sama dengan 4 pounds, lalu pegang statis pegasnya sama dengan 0,125 feet, lalu konstanta pegasnya atau K-nya sama dengan 32 pound per feet, lalu masanya diketahui di sini adalah 1/8 slug. Lalu di sini kita akan mencari frekuensi alaminya, yang mana omega 0 sama dengan akar dari K atau konstanta pegas dibagi M atau massa, sama dengan kita substitusikan K dan M-nya menjadi akar 32 per 1/8, sehingga didapat akar 256 sama dengan 16 radian per second. Selanjutnya di sini gaya eksternal sama dengan Ft sama dengan 4 sin omega T pounds. Lanjut kita akan mencari persamaan geraknya, yang dimana rumusnya sebagai berikut. Lalu kita M Y double aksen ditambah KY sama dengan FT. Kita substitusikan M, K, dan FT-nya sama dengan 1/8 Y double aksen ditambah 32Y sama dengan 16 sin omega T. Lalu di kedua ruas kita sama-sama kalikan dengan 8 sehingga didapat Y double aksen ditambah 256Y sama dengan 32 sin omega T. Di sini resonansi akan terjadi jika frekuensi gayanya itu sama atau omeganya itu sama dengan W0 atau frekuensi alaminya, yang dimana di atas tadi diketahui bahwa frekuensi alaminya adalah 16 radian, maka didapatkan bahwa frekuensi gayanya adalah 16 radian. Jadi solusi telah ditemukan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang kurang atau jika ada yang masih kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.